Marc Marquez memang sudah terlempar dari persaingan perburuan gelar juara dunia MotoGP musim 2022 ini. Namun, reputasi pembalap tim Repsol Honda itu di sirkuit Phillip Island bisa saja mengacaukan duel Quartararo, Monster Energy Yamaha MotoGP, dan Bagnaia, Ducati Lenovo. Dalam wawancara terakhir sebelum GP Australia, akhir pekan ini, Marquez mengaku akan mewaspadai perubahan cuaca secara tiba-tiba yang kerap terjadi di Phillip Island. Namun bila cuaca normal, nama Marquez jelas tidak bisa diremehkan di GP Australia. Kondisi fisik pembalap asal Cervera, Catalunya, Spanyol, itu membaik signifikan sejak kembali ke trek mulai GP Aragon. Ia mampu merebut pole position dan finish P4 di GP Jepang serta finish P5 di lintasan basah GP Thailand, sekira 2 pekan lalu. Faktor sejarah GP Australia juga tidak bisa dipisahkan dari karir balap Marc Marquez. Ia tercatat 4 kali naik podium utama, 125 cm3, kini Moto3, 2010 dan 3 di kelas MotoGP pada 2015, 2017, dan 2019 saat terakhir Grand Prix menyambangi Australia. Untuk kelas Premier, hanya Casey Stoner menang di MotoGP pada tahun 2007 sampai tahun 2010 bersama Ducati dan Honda pada 2011, 2012 dan Valentino Rossi bersama Honda di 500 cm3 2001 dan MotoGP 2002, 2003 serta Yamaha pada 2004, 2005, 2014 yang berada di atas Marquez. Di antara para pembalap MotoGP saat ini, selain Marquez, hanya Maverick Vinales, Aprilia Racing, yang pernah memenangi GP Australia. Pembalap Spanyol itu melakukannya pada 2018 saat membela tim pabrikan Yamaha. Marquez mengalami cedera lengan kanan pada tanggal 19 Juli tahun 2020. Serangkaian operasi dilakukan terhadap juara dunia balap motor 8 kali, 6 di MotoGP, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 tersebut. Namun, Marquez sendiri mengatakan belum mampu kembali ke bentuk terbaiknya seperti sebelum cedera. Marquez mungkin benar karena The Real Marquez pastinya tidak akan dilibas oleh Johan Zarco, Pramac Racing, pada lap terakhir lomba di lintasan basah sirkuit Chang, Thailand, yang memaksanya turun ke P5. Pun demikian, The Baby Alien dipercaya sudah dalam kondisi fisik sangat bagus dan mental pemenang yang telah kembali. Di 3 balapan terakhir Marquez tentu ingin menunjukkan sebelum musim berakhir dirinya mampu bersaing memperebutkan kemenangan. Namun begitu, bantuan dari Honda jelas akan tetap menentukan seperti apa performa Marc Marquez di Phillip Island. Dengan makin pulihnya fisik Marquez pada 2 Grand Prix terakhir di Jepang dan Thailand, Honda terbukti mulai mampu kembali bersaing podium. Lupakan keberhasilan Marquez merebut pole position di trek basah Motegi pada GP Jepang, start terdepan pertamanya dalam 1071 hari. Di Buriram, Marquez mampu menjadi yang tercepat di latihan bebas pertama, FP1, dan kualifikasi pertama, Q1, saat trek kering. Tidak sampai di situ, masih di Buriram, Marquez terlihat beberapa kali melakukan slide ban belakang Honda RC213V. Cara menikungnya yang efektif dengan hanya mengurangi sedikit kecepatan, sesuatu yang tidak bisa dilakukannya sejak beberapa saat sebelum kecelakaan. Seberapa besar proses pemulihan Marquez bisa dilihat dari telemetri yang variatif. Lebih baik atau buruk dari sisi pengereman dengan kontrol traksi, kecepatan tinggi saat menikung tetapi kesulitan berakselerasi selepas tikungan. Dibanding sejumlah balapan awal musim ini, Honda terlihat diuntungkan dengan perkembangan terakhir, khususnya pada sistem elektronik yang terlihat positif dalam merespons engine brake. Honda juga masih harus bekerja keras agar RC213V lebih mudah dipahami para pembalap, utamanya setelah memakai lengan ayun, swing arm, lansiran Kalex. Waktu lap yang dibuat Marquez pada lap-lap akhir lomba juga makin konsisten. Lihat saja pada 2 lap terakhir di lomba GP Thailand, 1:39.975 menit, lap ke-24, dan 1:39.927 menit, 25. Semua perubahan di atas memang belum menjamin Marc Marquez bakal menang di GP Australia nanti. Tetapi, dibanding musim-musim sebelumnya, pemenang 59 Grand Prix kelas MotoGP itu tampaknya sudah mengubah pendekatannya untuk akhir pekan balapan.